Reinkarnasi dengan sistem sihir, bangkit menjadi penyihir terhebat. 221 Ketika Damien melangkah melewati portal dan tidak merasakan apapun di bawahnya, ia lebih bingung daripada apapun. Phil langsung terbang dari bahunya, tidak mengerti mengapa Damien tidak ikut terbang. Lagi pula, elang salju itu telah melihat temannya terbang berkali-kali sebelumnya, jadi ia tahu Damien mampu melakukannya. Begitu Damien menyadari bahwa dia sedang jatuh, dia segera memikirkan sebuah rencana. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan jurus pedang es. Ketika pedangnya muncul di tangannya, dia menggenggamnya erat-erat sambil memerintahkan pedang itu untuk terbang. Kecepatan jatuh Damien melambat dan kemudian dia berhenti di udara. Setelah melayang di udara sejenak sementara Phil terbang berputar-putar di sekelilingnya, Damien mulai menurunkan dirinya ke tanah. Dalam hati, ia mengutuk Profesor Klein, tetapi untungnya, ia melihat sebuah drone pengintai terbang tidak terlalu jauh dan menahan lidahnya. Meskipun ia sangat ingin, ia tahu itu bukanlah ide terbaik untuk menghina salah satu profesornya saat ia sedang diawasi. Profesor Moretti tidak mengatakan apapun tentang drone pengintai, tetapi kehadiran mereka tidak mengejutkan Damien. Ekspedisi bertahan hidup di alam liar adalah latihan kelas, masuk akal jika para profesor ingin mengamati para siswa. Namun, Damien menduga ada lebih dari sekadar mengamati untuk menilai kinerja siswa. Dengan mengamati secara diam-diam, sekolah dapat menemukan siswa yang menunjukkan kecenderungan psikologis berbahaya dan juga mungkin mengetahui apakah siswa telah memperdagangkan segel magis di belakang sekolah. Damien mencatat dalam hatinya untuk tidak menggunakan mantra apapun yang seharusnya tidak dia ketahui. Dia sudah lolos dari bahaya dengan dinding es di labirin beberapa bulan yang lalu. Penyihir Blite adalah satu-satunya yang selamat setelah menyaksikan penggunaan mantra tersebut. Sebagai penyihir non-tempur, Blite tidak tahu mantra apa yang digunakan Damien untuk membuat tempat berlindung mereka dan kemudian bola hamster es. Selama interogasi, Justiciar lebih memperhatikan ramuan kesehatannya daripada penggunaan mantra, jadi tidak ada yang menanyainya tentang mantra yang dia gunakan. Begitu Damien mendarat di tanah, Phil terbang turun dan hinggap di bahunya. Sambil melepaskan pedang esnya, Damien melihat sekeliling. Saat berada di udara, ia dapat melihat pemandangan dengan jelas. Daerah tempat ia dijatuhkan dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Ia melihat beberapa danau kecil di balik kanopi pohon dan memutuskan bahwa itu adalah tempat terbaik untuk dituju jika ia ingin menemukan binatang buas untuk dilawan. Di bumi, orang-orang dalam situasi bertahan hidup mengikuti aturan 3 dan 7. 3 menit tanpa udara, 3 jam tanpa tempat berlindung dalam kondisi keras, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. 7 detik untuk mengambil keputusan, 7 menit untuk mengamankan keselamatan, 7 jam untuk membangun tempat berlindung, dan 7 hari untuk membangun stabilitas. Nerotat mungkin merupakan dunia dengan sihir, tetapi aturan-aturan sederhana ini tetap berlaku, meskipun tidak semuanya relevan secara langsung. Dengan persediaan makanan untuk 2 bulan dan sebuah artefak yang secara otomatis mengisi kembali botol minumnya setiap kali dia menyesapnya, Damien tidak khawatir tentang makanan atau air. Dia memang perlu membangun tempat berlindung, tempat dia bisa beristirahat dengan aman di malam hari atau menggunakannya untuk berlindung dari cuaca buruk yang mungkin muncul, tetapi itu bisa menunggu sampai dia menemukan lokasi yang bagus. Mengingat ia ingin memburu binatang buas di daerah itu, ada kemungkinan Damien ingin terus berpindah-pindah dan tidak menetap di satu tempat selama perjalanan 2 minggu tersebut. Jika demikian, ia memiliki tendanya, yang selain memiliki mantra lain, juga memiliki mantra untuk menyembunyikan diri dan menangkal binatang buas. Jika ia mau, ia bisa saja mendirikan tenda dan menunggu selama 2 minggu karena ia ragu ada makhluk di daerah itu yang cukup kuat untuk mengatasi mantra tendanya yang menjauhkan mereka. Pergilah dan lihat sekeliling, periksa apakah ada sesuatu yang layak diperjuangkan, kata Damien kepada Phil. Burung elang salju berkicau lalu terbang dari bahunya dan kembali ke langit. Karena area ujian ini ditujukan untuk penyihir muda, Damien ragu akan ada binatang buas yang lebih kuat dari peringkat D. Binatang buas peringkat AC dapat dengan mudah mengalahkan semua siswa lainnya. Mungkin saja ada satu, karena ia merasa sekolah ingin memberi para siswa rasa bahaya yang nyata, tetapi ia tidak berpikir akan ada terlalu banyak. Karena tidak menemukan sesuatu yang menarik di darat, Damien menggunakan pedang es dan menaiki pedang terbangnya untuk bergabung dengan Phil di udara. Keduanya mulai terbang mengelilingi area tersebut untuk mencari binatang buas. Masalahnya adalah,
Phil adalah binatang buas peringkat C dan semua binatang buas yang lebih lemah di area tersebut melarikan diri begitu mereka merasakan kehadiran elang salju. Damien juga berada di peringkat C, tetapi dengan aura tersembunyi yang telah mencapai peringkat C dalam penguasaan, auranya tersembunyi dari semua makhluk peringkat C dan di bawahnya. Setelah seharian yang sia-sia mencoba memburu binatang buas, Damien terbang ke sebuah lahan terbuka kecil di dekat danau. Sambil mengeluarkan gelang afinitas bumi miliknya, Damien berpura-pura menggunakannya untuk menciptakan penjara bumi di sekitar lokasi perkemahan yang telah dipilihnya. Dalam radius 5 meter di sekitarnya, Damien menciptakan penjara bumi setinggi 1 meter satu per satu hingga ia sepenuhnya dikelilingi. Sangkar-sangkar kecil itu tidak akan menghentikan binatang buas, tetapi mereka membentuk pagar darurat yang akan memperlambat mereka, serta siswa manapun yang berkeliaran ke area yang telah ia klaim. Makanan. Phil mengirimkan pesan melalui ikatan batin mereka, yang mendorong Damien untuk mengeluarkan ransum daging kering untuk Snowhawk. Damien terus mendirikan kemah sementara Phil makan. Setelah selesai, tempat perkemahannya memiliki lubang api dengan api yang menyala, tendanya sudah terpasang, lubang yang digali untuk jamban, serta meja dan kursi yang sudah disiapkan untuknya bekerja dan makan. Jika tidak ada makhluk menantang yang harus dia lawan, Damien berpikir sudah saatnya dia mulai mengerjakan artefaknya. Dia tidak bisa mengeluarkan tabletnya saat berada di tempat terbuka karena adanya drone pengintai yang memata-matainya, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa mengerjakan mantra-mantra tersebut dengan pena dan kertas. Lagi, terdengar pesan dari Phil setelah selesai makan. "Pergilah berburu," kata Damien kepada binatang buas itu. "Tapi jangan sakiti siswa manapun." Setelah berpikir sejenak, Phil meninggalkan perkemahan untuk mencari makanan dan Damien duduk di mejanya dan mulai membuat sketsa glif untuk artefaknya. Damien bekerja hingga larut malam. Begitu matahari mulai terbenam di balik puncak gunung, dia pergi dan mengumpulkan kayu bakar lagi untuk malam itu, menggunakan sepatanya untuk memotong ranting dan berpura-pura bahwa itu adalah simbol serangan api sepatanya yang memulai kobaran api dan bukan mantra bola api. Ketika Damien naik ke tendanya untuk beristirahat malam itu, dia sejenak bertanya-tanya bagaimana keadaan siswa lain, tetapi segera menepisnya karena tidak ada satupun dari mereka yang mencari aliansi dengannya. Dia merasa tidak berkewajiban kepada siapapun dari mereka. 222 Ronald Anderson tidak mengalami waktu yang mudah dalam ekspedisi di alam liar seperti Damien. Sebagai siswa pertama yang melewati portal, Ronald merasa bersemangat dan ingin membuktikan dirinya. Sayangnya, ia malah membuktikan dirinya tidak becus. Memiliki afinitas kayu peringkat B berarti dia seharusnya merasa nyaman di daerah berhutan, mampu memanipulasi pepohonan di area uji untuk membangun tempat aman untuk beristirahat. Namun, kelompok pohon pertama yang dia coba jadikan tempat berkemah di atas pohon ternyata adalah sarang lebah. Terpaksa melarikan diri dari pohon tanpa perlengkapannya, Ronald berlari menghindari kawanan lebah, berharap terhindar dari sengatan mereka. Meskipun bukan binatang buas, dia akhirnya disengat belasan kali sebelum akhirnya berhasil melepaskan diri dari lebah-lebah itu dengan menyelam ke kolam terdekat. Itu adalah kesalahan keduanya. Kolam itu adalah rumah bagi seekor ular buas peringkat E. Ronald tidak sempat mengidentifikasi binatang buas itu sebelum ular sepanjang 5 meter itu melilit tubuhnya dalam upaya untuk menghancurkan dan mencekiknya. Untungnya, ia berhasil menumbuhkan beberapa ranting yang masih menempel di pakaiannya setelah melarikan diri dari rumah pohonnya yang gagal. Dengan bantuan Nurture Growth, Ronald mampu mengubah ranting-ranting menjadi tongkat berduri tajam yang, semakin kuat binatang buas tingkat E itu menekannya, semakin kuat pula ia menekan tongkat-tongkat tersebut, sehingga menusuk dirinya sendiri dengan setengah lusin duri buatan. Binatang buas itu terpaksa melepaskan Ronald dan hendak mencoba taktik lain ketika tiba-tiba, ular tingkat E itu dihantam semburan udara beku. Ronald melihat sekeliling dan melihat seekor burung putih dengan paruh dan cakar emas menukik ke arah ular. Dia langsung mengenali pendatang baru itu sebagai binatang buas yang selalu bersama Damien Wells. Agak mengejutkan baginya bahwa elang salju diizinkan untuk berpartisipasi dalam ekspedisi alam liar, tetapi dia menduga sekolah mungkin tidak dapat menghentikannya atau mungkin bahkan tidak repot-repot mencoba. Bagaimanapun juga, Ronald senang melihat Phil saat ini. Terlebih lagi ketika cakar elang salju mencakar tubuh binatang buas berwujud ular itu, memutusnya sepenuhnya. "Terima kasih, Phil," seru Ronald saat elang salju itu berbalik. Kali ini Phil menukik ke bawah dan mencengkeram kedua bagian bangkai itu, satu di masing-masing cakarnya, lalu terbang pergi.
Ronald menganggap hal itu hampir menggelikan bahwa seekor burung yang tingginya bahkan kurang dari 1 meter bisa terbang sambil membawa ular sepanjang 5 meter, tetapi dia senang Phil telah membantunya. Jika tidak, dia mungkin akan tersingkir dari ujian pada hari pertama. Ke arah Phil terbang, Ronald melihat kepulan asap naik dari api unggun. Entah orang yang menyalakan api itu tidak tahu bahwa tindakannya kemungkinan akan menarik pengunjung yang tidak diinginkan, atau mereka tidak peduli. Karena Phil terbang ke arah itu, Ronald tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Damien yang menyalakan api tersebut. Setelah dikirim melalui portal menjelang akhir absensi, Thomas Sorin merasa dirinya tertinggal dari yang lain dan berusaha untuk segera mengejar ketinggalan. Ia, seperti setiap siswa lain di kelas, telah menyiapkan perlengkapan petualang yang terdiri dari berbagai hal penting untuk bertahan hidup di alam liar. Buku ini awalnya diterbitkan di Novelbin. Kunjungi situs tersebut untuk pengalaman membaca yang sebenarnya. Thomas, yang jauh lebih kaya daripada kebanyakan teman sekelasnya, memiliki perlengkapan yang terencana dan lengkap. Menjaga dirinya tetap sehat, kenyang, dan bahkan aman selama 2 minggu akan sangat mudah. Yang harus dia lakukan hanyalah mendirikan tendanya dan menunggu evakuasi. Tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa sejumlah siswa di kelas akan melakukan hal yang sama, tetapi Thomas ingin menang. Jika ia ingin mendapatkan peringkat tinggi, ia perlu memburu binatang buas untuk mendapatkan poin tambahan. Ia tahu itu tidak akan mudah, tetapi ia dan teman-temannya telah menyusun rencana. Sebagai cucu kepala sekolah, Thomas berhasil mendapatkan akses ke peta area ujian dan tentu saja ia membagikannya kepada Yuri Martes dan Geoffrey Thorne. Ketiganya mempelajari peta dengan saksama hingga yakin dapat saling menemukan selama ujian. Tentu saja, mereka tidak tahu di mana masing-masing akan ditempatkan di area ujian untuk memulai, tetapi mereka mengidentifikasi sebuah pohon besar di dekat pusat area ujian. Tidak peduli dari mana masing-masing memulai, mereka semua akan menuju pohon itu untuk bertemu. Setelah sampai di sana, mereka dapat bekerja sama untuk membunuh binatang buas dan meningkatkan nilai mereka. Tidak lama setelah Thomas memasuki area ujian, dia melihat Damien Wells jatuh dari langit. Pemandangan itu membuat senyum muncul di wajahnya saat dia mencatat dalam hati untuk berterima kasih kepada Profesor Klein karena telah mengurus saingannya, tetapi kemudian Damien menggunakan pedang es dan melayang turun dengan selamat ke tanah. Dia ingin memburu penyihir es itu, tetapi Thomas tahu dia bukan tandingan baginya. Bahkan jika dia mengumpulkan semua temannya dalam ujian ini, tidak mungkin dia bisa menandingi kekuatan Damien. Jika dia menyelinap mendekatinya, dia mungkin punya kesempatan untuk melukai penyihir es itu, tetapi ketika dia ingat Damien pernah melawan 8 penyihir lain sekaligus, termasuk penyihir peringkat B, Thomas merinding. Meskipun ia sangat ingin menemukan cara untuk membalas dendam pada Damien, Thomas tahu kemungkinan besar ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Pemuda itu seusia dengannya, tetapi ia tumbuh dengan sangat cepat. Alih-alih menuju ke arah Damien mendarat, Thomas berbalik dan menuju ke arah lain, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya mengikuti perintah kakeknya, untuk membiarkan Damien Wells sendirian. Untungnya, arah yang dituju Damien bukanlah arah yang harus dituju Thomas untuk menemukan teman-temannya. Saat berjalan menembus hutan, dengan hati-hati menjaga agar sedikit mana tetap mengalir di artefak penangkal binatang buasnya, Thomas terus mengawasi binatang buas yang tidak diusir oleh artefak tersebut. Saat matahari mulai terbenam, Thomas melihat hewan peliharaan Damien terbang di atas kepalanya dengan seekor ular besar terperangkap di cakarnya. Dia ingin protes bahwa Wells mendapat bantuan dan seharusnya didiskualifikasi, tetapi dia tahu itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Damien telah berulang kali meludahi wajah para bangsawan, dan tidak terjadi apapun padanya. Hanya saja dia mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada Wells, meskipun hasilnya tidak baik. Pada minggu pertama, Thomas menantang Damien untuk berduel dan kalah. Kemudian dia meminta penyihir Bianco untuk menyewa tim petualang untuk membunuhnya dan tetap saja gagal. Thomas ingin protes, mencekik pemuda itu saat tidur, tetapi itu di luar kemampuannya, yang semakin membuatnya marah. Bahkan ketika kepala sekolah memecat sepupunya karena gagal merayu Damien, pemuda itu menghindari ancaman baru dengan mempekerjakannya kembali. Seolah-olah Mage Wells melakukan segala yang dia bisa untuk membuat keluarga bangsawan kuno itu kehilangan muka. Saat ini, Thomas tahu dia tidak punya peluang, tetapi suatu hari nanti dia akan punya peluang. Suatu hari nanti, dia akan menjadi kepala keluarga Sorin. Suatu hari nanti dia akan mencapai peringkat S. Dan suatu hari nanti,
Damion Wells akan memulai sebuah keluarga dan melupakan semua hal yang telah dia lakukan di masa lalu, merasa aman dan percaya diri dengan kekuasaan dan keselamatannya sendiri. Saat itulah Thomas bersumpah untuk menyerang. 223 pagi harinya ketika Damion bangun, ia mendapati Phil telah kembali ke perkemahan dengan seekor ular raksasa. Karena binatang buas itu sudah mati, ia tidak bisa memastikan peringkat ular tersebut, tetapi melihat bagaimana Phil membelahnya menjadi dua dan membawanya kembali ke perkemahan, ular itu pasti tidak terlalu kuat. Setelah menambahkan beberapa kayu bakar baru ke api unggunnya agar tetap menyala, Damion memutuskan untuk pergi dan menjelajahi area tersebut. Dia tidak khawatir tentang binatang buas yang mengganggu perkemahannya, tetapi dia ingin memastikan tidak ada yang mencuri tendanya, jadi dia memasukkan seluruh tenda, yang masih terpasang, ke dalam inventaris sistem sihir. Ketika dia kembali ke perkemahan nanti, dia akan meletakkannya kembali. Phil sedang menikmati sarapan berupa ular, dan tidak ikut terbang bersama Damion setelah Damion pergi menggunakan pedang esnya. Itu tidak masalah baginya. Dengan aura tersembunyi yang aktif, Damion merasa dia memiliki peluang lebih baik untuk menemukan binatang buas untuk dilawan sendirian, jadi dia tidak khawatir meninggalkan hewan peliharaannya. Di langit yang tinggi, Damion mengitari area di sekitar perkemahannya, perlahan memperluas pencariannya akan binatang buas saat ia berputar keluar. Ia tidak terburu-buru, tetapi setelah setengah jam terbang, yang berhasil ia lihat hanyalah beberapa teman sekelasnya. Damion mulai merasa ia membuang-buang waktunya. Biasanya, pada jam segini, dia akan berlari mengelilingi sekolah. Terbang memang menggunakan sedikit mana, tetapi dengan generasi mananya yang tinggi, mengendalikan pedang terbangnya pada dasarnya sangat mudah. Damion hendak kembali ke perkemahan ketika di kejauhan, di antara sekelompok pohon, ia melihat seorang siswa berusaha melawan sekelompok makhluk yang tampak seperti laba-laba hitam. Awalnya, ia terlalu jauh untuk mengetahui peringkat laba-laba tersebut, tetapi ia segera mendekat dan melihat bahwa semuanya adalah peringkat F, sementara siswa tersebut ternyata adalah seorang wanita muda dengan peringkat E sebagai penyihir gelap. Saat Damion mendekat, dia melemparkan beberapa pecahan es ke arah laba-laba itu, yang sekarang dapat dia ketahui sebagai laba-laba jaring bayangan. Masing-masing berukuran sekitar setengah meter. Laba-laba jaring bayangan dikenal karena jaringnya yang dibuat dengan elemen bayangan, sehingga sangat sulit dideteksi dan bahkan lebih sulit untuk dihilangkan setelah menempel pada seseorang. Pecahan es yang dilemparkan Damion membunuh beberapa laba-laba seketika dan menyebabkan sisanya melarikan diri. Sesaat kemudian dia melayang hanya beberapa inci dari tanah, menatap wanita muda yang telah dia selamatkan dan sekarang dapat dia kenali sebagai Inara Tainan. Rambut hitam Inara sangat kontras dengan kulit pucat dan mata ungu terangnya, membuatnya mudah dikenali di antara para siswa semester akhir. Sebagai wanita muda yang menarik dengan kemampuan yang sangat langka, ia memiliki banyak peminat di antara para siswa. Meskipun Damion tidak banyak mengenalinya, ia pernah mendengar bahwa Inara memiliki kepribadian yang lebih umum ditemukan pada penyihir api. "Jangan sekali-kali berpikir untuk mengambil mayat-mayat itu," teriak penyihir Tainan kepada Damion. Nada suaranya tidak terlalu mengejutkannya, tetapi dia mengira Tainan akan menunjukkan sedikit rasa terima kasih. "Aku baru saja menyelamatkanmu. Setidaknya ucapkan terima kasih. Kumohon, aku tidak perlu diselamatkan." Lihat itu, mage Tainan menunjuk ke area tidak jauh di belakangnya, ke arah dia mundur. Ada area tanah yang terganggu dan dengan penglihatan sejati, Damion mampu melihat artefak peringkat D, tersembunyi di dalam tanah. "Jebakan," tebak Damion. "Ya, aku sedang menjebak mereka semua. Lalu kau datang dan merusaknya. Pergilah, terbanglah sekarang, wahai penyelamat wanita yang hebat." Damion tersenyum tipis pada wanita yang masih menatapnya tajam saat ia mengarahkan pedang esnya lebih tinggi ke udara, tetapi tidak mengatakan apapun saat ia terbang pergi. Ia tidak bermaksud untuk menggagalkan jebakannya, dan ia juga tidak mencoba berperan sebagai pahlawan. Ia hanya melihat seseorang yang tampaknya membutuhkan bantuan dan terbang untuk membantu. Karena ini adalah ujian untuk semua siswa, mungkin sebaiknya aku tidak ikut campur, pikir Damion sambil berjalan kembali ke perkemahannya. Setelah Damion pergi, Inara sangat terkejut. Meskipun berusaha bersikap tegar, sebenarnya dia sangat senang bisa bertemu langsung dengan idolanya. "Aku tak percaya aku mengatakan itu padanya." Inara berteriak dalam hati sambil mengejar salah satu laba-laba yang melarikan diri. "Oh, dia merusak jebakanku, tapi aku malah memancing lebih banyak laba-laba daripada yang bisa kutangani."
Aku berharap aku berterima kasih padanya. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Dia mengacaukan rencanaku. Lain kali, aku akan memastikan untuk berterima kasih padanya. Ketika Damyon kembali ke perkemahan, dia mendapati Phil telah menguliti sebagian besar ular itu dan melahapnya dengan rakus. Sayangnya, dalam proses makan, elang salju itu telah membuat perkemahan menjadi berantakan dan menjijikkan. Phil, aku tahu kamu jadi bersemangat saat makan, tapi bisakah kamu berusaha untuk tidak membuat berantakan seperti itu? Bagus, bagikan, aku akan tetap pada jatahku, jawab Damyon menanggapi pesan familiarnya melalui ikatan batin mereka. Dia melihat sekeliling ke tanah yang berantakan. Untungnya, Phil tidak menyebarkan darah ke mejanya atau barang-barang lain yang ditinggalkannya. Aku akan membersihkannya. Bawa itu keluar dari perkemahan jika kau ingin terus makan camilan. Kalau tidak, itu akan dibakar. Phil menatap Damyon sejenak sambil mempertimbangkan kata-katanya, lalu melompat dan terbang ke atas dengan bangkai ular yang dicengkeram cakarnya. Setelah elang salju dan mangsanya keluar dari perkemahan, ia mengeluarkan beberapa barang pribadi yang tersisa ke dalam artefak spasialnya dan mengambil pedangnya dari inventaris sistem sihir. Dia bisa menggunakan Fireball sebagai mantra sekarang, tetapi untuk rencananya, Damyon menginginkan keserbagunaan pedangnya. Mengarahkan pedangnya ke tengah perkemahan, dia menyalurkan mana melalui bilah pedang, berhati-hati agar tidak menggunakan kekuatan lebih dari peringkat D, dan melancarkan serangan pilar apinya. Api menyembur dari pedang dan menghanguskan tanah di perkemahan, mengubah darah dan isi perut yang ditinggalkan Phil menjadi abu. Setelah Damyon selesai membakar tanah hingga bersih, dia menyimpan pedangnya dan melangkah ke tengah perkemahan yang terbakar lalu mengucapkan mantra Frostover. Sejak mendapatkan mantra itu dari keluarga Blanche, dia belum sempat menggunakannya dalam situasi nyata. Dengan Damyon sebagai pusatnya, es menyebar ke sekelilingnya, memadamkan sisa-sisa api dan melapisi area dalam radius 1 meter di sekitarnya. Dia merapalkan mantra itu beberapa kali berturut-turut, membuat tanah memutih dan membeku. Suhu di area tersebut bahkan turun beberapa derajat. AC pribadi, pikir Damyon sembari mulai mengeluarkan barang-barangnya dari ruang penyimpanan spasial. Phil terbang mendekat, mendarat di tanah, lalu menggaruk permukaannya dengan cakar. Bagus, merasa senang karena rekannya menyetujui perubahan yang dilakukannya, Damyon masuk kembali ke dalam tenda, tempat di mana drone pengintai tidak bisa memantaunya, dan mulai mengerjakan artefaknya. 224 Sementara Damyon sibuk mengerjakan artefaknya, anggota kelas lainnya menjelajahi area tersebut. Mereka ada yang mencoba mencari tempat aman untuk bersembunyi selama ujian atau melawan. Binatang buas dengan harapan mendapatkan nilai tinggi. Thomas Sorin, berkat informasi yang diperolehnya sebelum ujian, berhasil sampai ke tempat pertemuannya dengan Geoffrey Ton dan Yuri Martes. Dengan mereka bertiga bersama, mereka yakin tidak perlu khawatir tentang apapun di daerah tersebut. Kemungkinan sekolah membiarkan binatang buas peringkat C tinggal di daerah itu sangat kecil, dan jikapun iya, itu pasti binatang yang lebih lemah. Dengan demikian, trio tersebut mulai bergerak di sekitar area tersebut, memburu sebanyak mungkin binatang buas yang mereka bisa. Sayangnya bagi mereka, tidak ada seorang pun di kelompok terakhir mereka yang merupakan penyihir spasial. Ini berarti mereka tidak dapat mengumpulkan semua bangkai binatang buas yang mereka bunuh. Hal ini kemudian membawa mereka pada masalah yang berbeda. Ketiganya tidak suka mengotori tangan mereka. Jika mereka hanya ingin mengumpulkan bahan-bahan berharga dari binatang buas, mereka harus mengolah bangkai binatang itu sendiri. Karena ketiga pemuda itu adalah bangsawan yang dimanjakan, mereka belum pernah melakukan hal itu sendiri dan tidak ada satu pun dari mereka yang menginginkannya. Ini berarti mereka memiliki tumpukan bangkai binatang buas yang semakin banyak, yang kemungkinan besar akan menarik lebih banyak binatang buas yang berbahaya. Jika kita terus membunuh dengan kecepatan seperti ini, kita akan berakhir dengan tumpukan mayat dan setiap binatang buas yang lapar di daerah ini akan datang ke sini untuk makan siang, kata Thomas kepada teman-temannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Geoffrey. Pindah ke area lain, atau haruskah kita fokus membunuh binatang buas yang datang ke sini? Menurutku sebaiknya kita lanjutkan saja, saran Yuri. Ini semua peringkat F. Nilainya tidak mungkin banyak dalam hal poin. Jika kita menemukan peringkat D, kita bisa menyimpannya untuk ditukarkan dengan poin lebih banyak. Lalu siapa yang akan mengolah bangkai-bangkai peringkat D itu? Tanya Geoffrey. Siapapun yang kita temukan duluan, kata Thomas.
Ada lebih dari 100 siswa di area uji coba ini. Dan kita adalah yang terkuat di sini. Siswa lain manapun akan senang bergabung dengan kita dengan janji perlindungan. Dan imbalannya adalah mereka harus menyiapkan hasil buruan kita untuk diserahkan ke sekolah sebagai imbalan poin. Itu akan berhasil. Apakah ada orang lain yang memiliki artefak spasial yang bisa kita pinjam? Tanya Geoffrey, yang disambut tatapan dingin dari Yuri dan Thomas. Maksudku, siapapun. Ada cukup banyak bangsawan sehingga pasti ada seseorang di kelas ini yang memiliki artefak. Kakekku tidak mengizinkanku meminjamnya, menurutmu keluarga lain lebih murah hati? Tanya Thomas. Baiklah, lupakan saja pertanyaanku tadi. Artefak dengan kemampuan peregangan spasial seharusnya mampu menangani bagian-bagian yang berharga, sela Yuri. Jika kita menemukan beberapa artefak seperti itu, kita mungkin bisa mendapatkan cukup banyak barang untuk dimasukkan. Peregangan spasial memiliki batasnya, Thomas tidak setuju. Kita akan membutuhkan artefak semua orang hanya untuk menampung binatang buas yang sudah kita miliki di sini. Mari kita cari beberapa orang biasa untuk mengolah hasil buruan kita. Mereka bisa menguliti, mengeringkan kulitnya, dan mengatur bagian-bagian lainnya. Mereka pasti akan senang menerima perlindungan kita. Konten ini diambil secara ilegal dari Novelbin, laporkan setiap penemuan cerita ini jika ditemukan di tempat lain. Sementara trio mulia itu berangkat mencari sesama siswa alih-alih binatang buas, Ronald Anderson mengalami pertemuan nyaris celaka lainnya dengan binatang buas berbentuk ular. Namun, yang satu ini bukanlah ular air. Ular hijau berkepala dua, binatang buas itu, adalah ular angin bumi. Satu kepalanya mampu memuntahkan pecahan bumi sementara kepala lainnya memuntahkan bola angin puyuh. Sebagai penyihir kayu, Ronald benar-benar kalah telak. Satu-satunya keberuntungan yang didapatnya sejauh ini adalah mampu memperlambat ular itu dengan sulur-sulur yang ia tumbuhkan saat melarikan diri. Ha, rasakan itu, teriak Ronald saat sulur-sulur yang ia tumbuhkan akhirnya berhasil menancap di celah berbentuk V di leher ular angin bumi. Sulur-sulur yang sebelumnya ia gunakan untuk menjebak ular itu hanya melilit bagian bawah tubuh ular tersebut dan ular itu berhasil membebaskan diri. Sekarang, sulur-sulur itu menjerat kedua kepala binatang buas itu. Cengkeram, teriak Ronald sambil mengepalkan tinjunya. Sulur-sulur yang melilit binatang buas itu tiba-tiba mengencang, menahan ular itu ke tanah. Ronald berjalan mendekat dan hendak menusukkan tombak kayunya ke kepala ular angin bumi ketika binatang buas itu tiba-tiba mulai menyerang tanah. Dalam sekejap mata, Ronald kehilangan kesempatan untuk menghabisi binatang buas itu. Binatang buas itu berhasil melonggarkan tanah di sekitar pangkal beberapa sulur sehingga ia bisa mencabutnya dari tanah. Ketika ular angin bumi menarik sulur-sulur Ronald dari tanah, penyihir kayu itu terhuyung mundur. Meskipun ia mengerahkan sulur-sulurnya untuk meremas binatang buas itu, sulur-sulur tersebut tidak mampu mengatasi kekuatan daging ular itu. Satu-satunya harapannya adalah sulur-sulur itu cukup kencang untuk mencekik ular angin bumi sebelum sempat menyerang. Pedang gelap, Ronald mendengar mantra itu diucapkan dan kemudian menyaksikan kepala angin dari ular angin bumi dipenggal. Sedetik kemudian, kepala lainnya dari binatang buas itu tergeletak di tanah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, teriak Ronald kepada penyelamatnya. Ketika Ronald akhirnya berdiri, dia melihat penyelamatnya adalah Inara Tainan. Dia hendak bergegas menghampirinya untuk berterima kasih lagi, tetapi tatapan dingin Inara menghentikannya. Aku akan menyimpan kepala-kepalanya, tegas Inara. Ronald tidak keberatan, lagi pula, dia tidak mampu membunuh binatang buas itu, jadi rampasan perang tentu saja menjadi miliknya. Aku tak percaya aku harus diselamatkan 2 kali dalam 2 hari pertama, kata Ronald dengan perasaan sedikit sedih. 2 kali, tanya Inara, siapa yang menyelamatkanmu pertama kali? Elang salju peliharaan Mage Wells. Mata Inara berkedut mendengar nama Mage Wells. Meskipun dia menyukainya, dia tidak ingin mengakui itu kepada siapapun. Hei, penyihir Tainan, kau tidak bermaksud bergabung denganku, kan? Tanya Ronald, berharap penyihir gelap itu akan mengiyakan. Apa keuntungan yang akan saya dapatkan jika bekerja sama dengan Anda? Aku bisa berjaga, membantumu menguliti binatang buas di lapangan, melindungimu saat pertempuran. Ronald mencari-cari saran lain yang bisa ia tawarkan, tetapi ia tahu ia tidak punya banyak pilihan. Dengar, aku tahu aku bukan tipe penyihir yang ofensif, pinta Ronald. Kemampuan sihirku mengarah pada alkimia dan berkebun.
Jangan kira aku tidak mendengar apa yang orang lain katakan tentangku. Bahwa aku tidak pantas mencoba mendapatkan lisensi petualang. Tapi aku ingin membuktikan mereka semua salah. Kebanyakan penyihir dengan kemampuan sihir sepertiku tinggal di kota dan melakukan penelitian atau bekerja sebagai ahli alkimia. Aku tidak tahan dengan alkimia. Tolong bantu aku. Mulut Inara berkedut saat ia berusaha menahan tawanya melihat situasi Mage Anderson. Kejujurannya memang menyegarkan, tetapi ia tetap tidak melihat manfaat membawanya serta. Namun, jika ia berada dalam situasi yang sangat buruk, setidaknya ia bisa menjadi pengalih perhatian yang berguna saat ia melarikan diri. Baiklah, kata Inara kepadanya. Kita bisa bekerja sama, tapi kau harus melakukan apa yang kukatakan, kapanpun aku mengatakannya. Tidak boleh bertanya. Tentu saja, terserah kamu saja, Inara. Panggil aku Mage Tainan, kata Inara dengan tajam. Ya, Mage Tainan. 225 dengan hanya 2 orang dalam kelompok mereka, Inara memutuskan mungkin ada baiknya mendirikan perkemahan. Tadi malam, dia memanjat pohon untuk tidur setelah tidak menemukan area yang cocok untuk mendirikan tendanya. Dia telah mengintai beberapa lokasi sebagai tempat perkemahan yang memungkinkan, tetapi masing-masing memiliki banyak binatang buas di dekatnya, jadi Inara memilih untuk tidur beberapa jam di atas pohon, daripada mendirikan perkemahan yang mungkin akan diserbu. Ikuti aku, geram Inara kepada Ronald yang tertinggal di belakang. Penyihir gelap itu melangkah dengan cepat melewati semak belukar dan Ronald, yang kelelahan setelah melarikan diri dari ular angin bumi, kesulitan untuk mengimbangi. Tidak bisakah kita sedikit memperlambatnya? Gerutu Ronald, kamu boleh pergi sendiri, kata Inara kepadanya sambil terus berjalan di depan. Keduanya berjalan sekitar setengah jam sebelum Inara tiba di tempat dia memasang perangkap untuk laba-laba jaring bayangan. Setelah Damion membantunya, dia memburu dan membunuh binatang buas yang tersisa dan dengan teliti mengambil kantung jaring mereka. Sebelum pergi berburu poin lebih banyak, dia mengubur kantung-kantung itu dan membakar sisa-sisa laba-laba tersebut. Saat kembali ke area tersebut, sebagian besar bangkai laba-laba telah hangus menjadi abu dan dia berpikir ini akan menjadi tempat yang layak untuk mendirikan perkemahan mereka. Dia telah membersihkan sebagian besar binatang buas dari area terdekat dan bau laba-laba terbakar sebagian besar telah hilang. Kita akan mendirikan kemah di sini, kata Inara kepada Ronald. Aku telah mengubur sebuah kantung peregang ruang berisi beberapa material binatang buas. Gali dan tambahkan kepala-kepalanya. Inara menunjuk ke area tanah yang telah digali dan Ronald mulai menggali tas itu. Setelah selesai dan kepala ular angin bumi ditambahkan ke dalam tas berisi hasil galian, dia pun bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya. Dirikan tenda kalian. Kemudian, kita akan memasang beberapa jebakan di sekitar perkemahan untuk menangkap apapun atau siapapun yang mencoba menyelinap masuk. Aku tidak punya tenda, Ronald mengaku. Bukan berarti dia tidak siap untuk perjalanan ke alam liar, hanya saja dia menggantungkan kantung peregang ruangnya di pohon tempat dia akan menghabiskan malam pertamanya, yang kebetulan memiliki sarang lebah di dalamnya. Dan setelah diusir oleh lebah-lebah itu, dia diserang oleh ular pertama, binatang buas, dan dia tidak pernah punya kesempatan untuk menemukan pohon itu lagi. Baiklah, kau tidak akan berbagi denganku, kata Inara dengan tegas. Aku kehilangan semua perlengkapanku. Pohon itu penuh lebah, Ronald mulai menjelaskan, tetapi ekspresi bingung di wajah Inara menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Aku mencoba membuat rumah pohon untuk berkemah tadi malam. Tapi pohon itu memiliki sarang lebah di dalamnya. Aku dikejar hingga masuk ke kolam, disitulah aku bertemu dengan ular besar, binatang buas, dan diselamatkan oleh hewan peliharaan Wells. Phil, apa? Nama elang salju itu adalah Phil. Oh, tapi aku tidak pernah kembali ke pohon itu untuk mengambil tas berisi semua perlengkapanku. Kenapa tidak? Tanya Inara. Baginya, beberapa lebah tidak akan menghalanginya untuk mendapatkan perlengkapannya. Terutama ketika perlengkapan tersebut bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Aku lupa di mana letaknya, Ronald mengaku. Kau bawa tasku, kita akan menuju ke arah kolammu. Jika Phil berhasil membunuh satu-satunya binatang buas di kolam itu, mungkin itu tempat yang lebih baik untuk berkemah daripada di sini. Inara pun berangkat, tidak membiarkan Ronald membantah keputusannya. Karena tidak ingin ketinggalan, Ronald bergegas mengikutinya. Inara bergerak cepat menembus hutan, ia ingin menemukan kolam dan mendirikan kemah mereka secepat mungkin. Jika mereka memiliki penerangan,
mereka mungkin bisa mencari tas Ronald sebelum malam tiba, tetapi jika tidak, mereka bisa mencarinya di pagi hari. Tidak butuh waktu lama bagi Inara untuk menemukan tempat Ronald bertarung melawan binatang buas pertama. Area itu tidak terlalu jauh dari tempat dia bertemu dengan binatang buas kedua. Ronald, yang kesulitan mengikuti Inara, berhasil menyusulnya ketika Inara berhenti di tepi lapangan terbuka di dekat kolam Ronald. Di tengah lapangan terbuka itu terbentang sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka telah mendengar cerita, membaca buku dan laporan, mempelajari segala sesuatu yang diketahui tentangnya, tetapi sekarang di hadapan mereka terbentang sebuah celah alam. Gerbang yang berkilauan itu tampak tidak seseram yang mereka bayangkan. Riak di sekitar gerbang itu mengingatkan mereka pada permukaan air. Seandainya permukaan air itu berdiri tegak, semakin lama mereka memandang, semakin mereka merasa ada sesuatu yang salah. Akhirnya, Inara yang angkat bicara. Retakan ini tidak ada di sini saat Anda berada di kolam ini sebelumnya, kan? Aku pasti akan menyebutkannya. Lagi pula, jika memang begitu, bukankah menurutmu Mage Wells pasti sudah datang dan masuk? Dia sudah pernah ke ruang bawah tanah, bahkan labirin sebelumnya. Kita tidak punya cara untuk mengetahui seberapa kuat retakan itu. Atau apakah itu retakan tidak stabil, semi-stabil, atau stabil. Bisa jadi tipe pertumbuhan, tambah Ronald dengan antusias. Jangan bodoh, hanya 3 labirin yang pernah ditemukan. Tak satu pun dari kita akan menjadi orang yang menemukan labirin keempat. Haruskah kita mencoba masuk dan, membersihkannya? Kau bodoh. Inara menatapnya tajam. Ini adalah celah yang tidak diketahui. Kita perlu melaporkan ini ke sekolah. Mereka bisa menyelidikinya. Jika kita beruntung, kita mungkin memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim yang akan masuk karena kita yang menemukannya. Tapi jika itu adalah celah yang tidak stabil atau semi-stabil, bukankah itu berarti ia bisa memuntahkan binatang iblis? Tanya Ronald, tiba-tiba merasa sangat gugup karena mereka begitu dekat dengan celah tersebut. Aku juga penasaran soal itu. Aku tidak melihat tanda-tanda banyak binatang iblis yang bergerak di area ini. Mungkin itu berarti Stable Bridge, sebuah ruang bawah tanah. Mungkin bukan labirin, tapi kita bisa mendapatkan komisi yang besar sebagai penemu, kan? Tergantung pada peringkatnya. Jika peringkat C atau lebih tinggi, iya. Di bawah itu, kecuali jika ruang bawah tanah tersebut memiliki sumber daya berharga, asosiasi penyihir biasanya akan menghancurkan ruang bawah tanah peringkat rendah secara permanen. Tunggu, kamu bisa melakukan itu. Apakah kau memperhatikan pelajaran teori sihirmu? Ya, Stable Bridges memiliki inti palsu, yang kau hancurkan untuk membersihkannya dan dengan melakukannya kau akan keluar dari ruang bawah tanah. Tapi ada juga inti sejati yang tersembunyi. Jika kau menghancurkan itu, kau menghancurkan ruang bawah tanah untuk selamanya. Mengapa ada orang yang ingin menghancurkan ruang bawah tanah? Mungkin terlalu sulit untuk menyelesaikannya secara rutin, tidak cukup sumber daya berharga di dalamnya. Atau mungkin, ini adalah ruang bawah tanah peringkat F ke-4 juta yang muncul di sekitar sebuah desa dan mereka tidak memiliki cukup orang dengan peringkat F untuk menyelesaikan semua ruang bawah tanah yang terus mereka temukan. Oh, aku belum memikirkan itu. Jelas sekali, kata Inara dengan nada datar. Kau bilang Phil menyelamatkanmu di sini, kan? Ya, kalau begitu, mungkin Mage Wells ada di daerah ini. Aku bertemu dengannya di tempat kita akan berkemah. Kedua tempat ini tidak terlalu jauh, setidaknya jika dilihat dari area uji coba. Mungkin dia berkemah di dekat sini. Mengapa kamu mencari perkemahannya? Karena jika ada orang yang cukup bodoh untuk memasuki celah yang tidak diketahui, orang itu pasti dia. 226 saat malam tiba di hari kedua perjalanan, Damien bersiap untuk beristirahat. Terlepas dari apa yang dipikirkan Inara, perkemahannya tidak terlalu dekat dengan tempat dia dan Ronald menemukan celah tersebut. Alasan mereka bertemu dengannya dan Phil adalah karena baik dia maupun elang salju dapat terbang, memungkinkan mereka untuk menempuh jarak yang lebih jauh. Meskipun jaraknya masih lebih jauh dari yang Inara yakini, dia dan Ronald tetap menjadi siswa terdekat dengan perkemahan Damien. Kelompok terdekat berikutnya kebetulan adalah trio Thomas, Geoffrey, dan Yuri, yang tanpa disadari bergerak mendekat ke perkemahan Damien dalam pencarian mereka akan antek-antek. Karena Damien menggunakan mantra Frost Over beberapa kali sehari, area di sekitar perkemahannya telah berubah menjadi negeri ajaib musim dingin. Tanah yang membeku dan suhu yang sangat dingin tidak masalah bagi dia dan Phil,
tetapi siapapun yang datang ke daerah itu akan berpikir mereka tiba-tiba masuk ke dalam lemari pendingin dunia terbuka. Penggunaan mantra berulang yang menjaga efek crossover tetap aktif memungkinkan Damien untuk sedikit bereksperimen dengan mantra tersebut. Seperti halnya mantra lainnya, semakin sering ia menggunakannya, semakin ia memahaminya, dan ia mulai mengerti bahwa crossover memengaruhi lebih dari sekadar medan dan suhu. Karena ia pada dasarnya telah menciptakan area yang hampir selalu tertutup es, ia menemukan bahwa mantra tersebut tidak hanya akan menghalangi apapun yang masuk ke area tersebut, tetapi juga meningkatkan mantra es lainnya. Setiap mantra es yang ia gunakan membutuhkan lebih sedikit mana untuk diaktifkan dan terasa lebih kuat dari biasanya. Meskipun peningkatan ini berguna, mengingat Damien harus menggunakan crossover 4 kali sebelum efeknya mulai terlihat, peningkatan tersebut memiliki nilai sebenarnya yang terbatas. Biaya mana mantra ini tinggi, bahkan menurut standar tingkat 3. Dengan 200 mana per penggunaan, Damien menghabiskan seperempat mananya untuk menciptakan area beku yang dapat menghemat 10% biaya mantra-mantranya selanjutnya. Bahkan jika memperhitungkan peningkatan kekuatan mantra esnya, jangkauan crossover yang terbatas yaitu 20 meter secara efektif meniadakan keuntungannya, karena lawan yang cerdas akan langsung mundur. Dalam situasi seperti itu, Damien akan membuang semua mananya. Bahkan dengan regenerasinya yang tinggi, ini adalah strategi yang berisiko untuk digunakan. Ada satu hal yang memberinya harapan, yaitu mantra menjadi lebih kuat seiring dengan penguasaannya. Sebagian besar mantranya meningkatkan jangkauannya, baik seberapa jauh pecahan es dapat bergerak atau meningkatkan kekuatannya, seperti Summon Ice dan Ice Wall, yang keduanya meningkatkan jumlah es yang diciptakan. Namun, beberapa mantra, seperti Spatial Storage, justru mengurangi biaya mana. Harapan Damien terhadap crossover adalah agar jangkauan efeknya meningkat, radiusnya yang semula 20 meter diperpanjang, atau biaya penggunaannya berkurang secara signifikan. Meskipun demikian, ia lebih mengharapkan yang pertama, karena konsumsi mana akan menjadi kurang merepotkan seiring bertambahnya kekuatannya. Di dalam tendanya yang aman, Damien terus mempelajari mantra-mantra yang telah ia catat dari kristal-kristal penguji. Mantra-mantra pada kristal kehijauan, yang menguji bakat sihir, dan mantra-mantra pada kristal merah darah, yang menguji kekuatan dan kapasitas sihir, sepenuhnya ia pahami. Ia belum menemukan cara untuk mengadaptasi mantra-mantra kristal tersebut ke artefaknya, tetapi ia merasa sudah hampir berhasil. Masalah yang dihadapi Damien adalah dengan kristal bening. Mantra itu seharusnya hampir identik dengan yang hijau, karena menguji afinitas alih-alih bakat. Tetapi ada bagian tambahan dari mantra itu yang melakukan sesuatu yang lain, dan Damien tidak yakin apa fungsinya. Simbol-simbol yang membentuk bagian ini tidak dikenalnya, sehingga ia memiliki dua pilihan untuk mengetahuinya. Membuat sesuatu dengan simbol-simbol itu dan melihat apa yang terjadi, atau perlahan-lahan membongkarnya bagian demi bagian untuk menemukan makna intinya. Cerita ini diposting di tempat lain oleh penulisnya. Bantulah mereka dengan membaca versi aslinya. Untuk saat ini, karena ia berada di bawah pengawasan ketat drone pengintai, Damien memutuskan untuk mulai menganalisis glif-glif yang tidak dikenal. Setiap glif terdiri dari beberapa segmen dan susunan serta orientasi setiap bagian memengaruhi arti glif tersebut dan dengan demikian kegunaannya. Serangkaian glif yang disatukan pada sebuah artefak akan membentuk sebuah mantra, tetapi hanya jika urutan glif tersebut berfungsi bersama. Menyusun simbol secara acak saja tidak akan membuat sebuah mantra. Melakukan hal itu dan kemudian mencoba menyalurkan mana melalui simbol tersebut untuk mengaktifkan mantra akan mengakibatkan tidak terjadi apa-apa, menerima reaksi negatif dari artefak, atau, pada artefak yang dibuat dengan buruk, mengakibatkan kehancuran artefak tersebut. Dalam kasus kristal pengujian, dan glif palsu yang dicampur ke dalam mantra, setelah mantra diterapkan, mantra tersebut menjadi tetap. Tidak mungkin untuk mengubah mantra tersebut. Ini berarti bahwa glif-glif omong kosong itu tidak berguna selain membingungkan siapapun yang mencoba menguraikan cara kerja artefak yang ada di atasnya. Meskipun Damien memahami teori-teori tersebut, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang bahasa Nashto, dia mengalami kesulitan dengan mantra terakhir kristal bening itu. Setelah mencoba menguraikan simbol-simbol itu sepanjang malam, satu-satunya hal yang dapat dia simpulkan adalah simbol itu mengunci sesuatu, atau mengurung sesuatu di dalamnya. Apa artinya atau apa fungsinya dalam kristal yang dimaksudkan untuk menguji afinitas seseorang, Damien sama sekali tidak tahu.
Baru saat matahari terbit di pagi hari Damion menyadari bahwa dia telah bekerja sepanjang malam. Dia hendak berbaring dan tidur sebentar, ketika dia mendengar seseorang memanggil dari luar tendanya. "Halo di sana, kami punya tawaran untuk Anda." Suara itu terdengar familiar bagi Damion dan meskipun ia ingin tidur siang, ia memutuskan untuk keluar dari tendanya untuk melihat apa yang diinginkan orang itu. Ketika Damion menjulurkan kepalanya keluar dari tenda dan melihat sekeliling untuk mencari tahu siapa yang mengganggunya sepagi ini, dia ingin tertawa. Ternyata itu Thomas Sorin dan dua kroninya. "Selamat pagi," kata Damion sambil tersenyum. Jika dia tidak tahu tentang drone yang mengawasi para siswa, yang bisa dilihat Damion melayang di atas pepohonan di kejauhan, dia mungkin akan langsung menyerang ketiganya, tetapi untuk saat ini dia menahan diri. "Mage Wells," Thomas menelan ludah saat melihat Damion keluar dari tenda. Seandainya mereka tahu ini adalah tempat perkemahan Damion, mereka pasti akan melewatinya. Mereka menemukan tempat perkemahan itu menjelang matahari terbenam tadi malam dan tidak melihat siapapun di sekitar perkemahan. Udara yang dingin dan tanah yang membeku seharusnya menjadi petunjuk bagi mereka, tetapi mereka mengira itu hanya efek samping dari makhluk buas apapun yang pernah tinggal di sini sebelum mahasiswa di tenda itu mengklaimnya. Mereka bergiliran mengawasi tenda di dekatnya sepanjang malam, tetapi tidak pernah melihat siapapun keluar, dan ketika pagi tiba dan masih tidak ada yang muncul, ketiganya berpikir mereka mungkin telah menemukan tempat perkemahan milik seorang siswa yang telah dieliminasi. Sejauh yang mereka ketahui, aura dingin di sekitar tempat perkemahan itu mengusir binatang buas setempat, jadi mereka berpikir jika tempat itu ditinggalkan, mereka akan mengambil alihnya. Dan bahkan jika tempat itu tidak ditinggalkan, mereka merasa mereka mungkin masih bisa mengambil alihnya. "Oh, halo, penyihir Sorin," Damion tersenyum, membuat ketiganya merasa tidak nyaman. "Apa yang membawa kalian bertiga ke perkemahan kecilku ini?" "Kami sedang mencari sekutu. Karena saya yakin Anda tidak tertarik untuk bergabung dengan kami akan pergi." Thomas berbalik untuk pergi bersama Yuri dan Geoffrey, tetapi seseorang yang tiba-tiba muncul dari semak-semak di depan mereka menghentikan mereka. Siswa yang muncul adalah Ronald Anderson, yang tampak cukup senang menemukan sekelompok orang di depannya. Senyum di wajahnya sangat kontras dengan penampilannya. Pakaiannya kotor dan penuh lumpur, serta banyak kotoran dan lumpur menempel di bajunya. Penyihir kayu itu tetap tersenyum setelah melihat sekeliling dan kemudian berteriak sekuat tenaga. "Aku menemukannya." Sesaat kemudian, sebuah panggilan menjawabnya. "Yang akan datang." Dua teriakan itu membangunkan Phil, yang sedang bertengger di pohon terdekat, dan dia pun ikut berteriak keras sebagai respons. Bagi orang lain, itu terdengar seperti teriakan peringatan, tetapi melalui ikatan batin mereka, Damion menerima pesan yang berbeda. "Tidur, jangan khawatir," Damion mengirim pesan kembali ke Snowhawk. "Mungkin mereka menemukan binatang buas yang kuat untuk dilawan." 227, akhirnya, kata Inara Tainan sambil mengatur napas setelah berlari keluar dari hutan menuju perkemahan Damion. "Aku benar-benar mengira kau sudah lebih dekat. Kami mencari sepanjang malam." "Kenapa?" Damion dan Thomas berkata serempak, menyebabkan keduanya saling menatap tajam. "Sudah kubilang dialah yang akan menyalakan api. Seharusnya kita langsung menuju ke sumber asap, tapi tidak, kau bilang dia lebih pintar dari itu. Dia peringkat C, dia tidak perlu khawatir tentang." "Cukup, Ronald," Inara memotong ucapan penyihir kayu itu sebelum melanjutkan. "Kami menemukan sesuatu dan ingin meminta bantuanmu. Dia hanya akan mencuri semua pujian. Kenapa kau tidak membiarkan aku, Yuri, dan Geoffrey membantumu saja?" Thomas memotong sebelum Damion sempat menjawab. "Kurasa mungkin ada banyak yang bisa dibagi. Aku tidak keberatan jika ada yang mau membantu," kata Inara. Meskipun dalam hati ia mengutuk Thomas Sorin dan para pengikutnya yang bodoh berada di perkemahan Damion. Ia sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan mereka, sama seperti ia tidak ingin dipukul di kepala. Sayangnya, karena mereka bertiga sudah berada di sini, yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin, penyihir Sorin dan para pengikutnya yang bodoh ingin mengungguli Damion dan melompat ke dalam celah dan menyingkirkan kebodohan mereka, pikir Inara sambil menunggu Damion menjawab. "Sepertinya kalian punya rencana yang cukup menantang," kata Damion. "Apa yang kau dan Mage Anderson temukan?" "Sebuah pelanggaran alam." Pernyataan itu mengejutkan Damion dan untuk sesaat, dia tidak ingin mempercayainya, tetapi sekilas melihat Ronald,
yang menganggukkan kepalanya, meyakinkannya bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Kau tampak terburu-buru mencariku, apakah ini pelanggaran yang tidak stabil? Kita tidak tahu, seru Ronald. Tidak ada tanda-tanda binatang iblis di daerah ini, tapi mungkin mereka belum muncul. Kemungkinan besar, ketika sekolah membersihkan semua makhluk tingkat tinggi dari area tersebut untuk ujian kita, mereka juga membersihkan binatang iblis, tetapi tidak repot-repot mencari celah itu, Thomas mencibir. Atau mungkin mereka memang melakukannya, dan itu tugas dengan pangkat rendah, jadi mereka meninggalkannya untuk kita, ujar Inara, sebelum Ronald memberitahu semua orang bahwa retakan itu muncul setelah hari pertama. Baiklah, jika itu peringkat rendah, saya tidak akan bisa membantu kalian. Saya tidak bisa masuk ke dalam pelanggaran peringkat rendah dan jika itu peringkat C atau lebih tinggi, meskipun saya bisa masuk, apakah kalian semua benar-benar ingin masuk ke sana bersama saya? Maksudmu kau tidak bisa melindungi siapapun dalam pelanggaran peringkat C? Thomas menyindir. Yang saya katakan adalah, apakah saya bisa membantu atau tidak, itu akan bergantung pada tingkat pelanggarannya. Tentu, jawab Thomas yang hanya satu kata itu penuh dengan sarkasme, tetapi Damion tidak terpancing. Inara, tunjukkan jalannya dan kita akan bagi semua hadiahnya 50-50. Inara mengabaikan Thomas dan menatap Damion untuk mendapatkan jawaban atas permintaannya. Tunjukkan jalannya, kita bisa bernegosiasi setelah kita tahu apakah aku bisa membantu atau tidak, kata Damion padanya. Meskipun ia sangat ingin memasuki celah itu, ia ragu ia akan mampu memasukinya. Jika Inara benar, dan celah itu sengaja dibiarkan tidak dibersihkan oleh sekolah, itu berarti kemungkinan besar hanya peringkat E atau paling banter peringkat D. Damion tidak bisa membayangkan sekolah membiarkan celah di area tersebut dengan peringkat C atau lebih tinggi, terutama jika itu adalah celah stabil. Butuh sekitar 2 jam untuk berjalan kaki ke sana, kata Inara kepada Damion. Apakah kamu keberatan jika kita beristirahat sebentar dulu? Silakan, kata Damion sambil menunjuk ke arah api unggunnya. Aku akan mengemasi barang-barangku dulu. Begitu kau siap, katakan saja. Damion mulai memindahkan perlengkapan dan barang-barang lainnya di sekitar perkemahannya ke penyimpanan spasial pribadinya, tetapi ketika Thomas dan kroninya melihatnya memindahkan semuanya, mereka sangat iri. Di tengah pembicaraan tentang ditemukannya celah, mereka bertiga lupa bahwa dia memiliki artefak spasial, dan dia menyia-nyiakan potensinya dengan menyimpan perlengkapan berkemahnya di sana. Setelah berdiskusi singkat di antara mereka bertiga, Yuri, yang paling tidak punya alasan untuk membencinya, mendekati Damion dengan sebuah tawaran. Mage Wells, mungkinkah, saya bisa menyewa sedikit ruang di artefak penyimpanan Anda? Damion menatap Yuri dengan kebingungan yang nyata. Itu permintaan yang besar, lagi pula, kelompok Damion dan Yuri telah berselisih sejak hari pertama tahun ajaran. Di satu sisi, Damion menganggap dirinya orang baik, tetapi di sisi lain, dia benar-benar ingin bersikap kasar kepada mereka. Namun, dia berpikir mungkin ada solusi yang berbeda. Aku akan menyimpan sebanyak yang kau mau, tapi aku dapat setengahnya, kata Damion kepada Yuri, sambil menatap Thomas. Setengah terlalu banyak, jawab Thomas. 1/4 saja. Dengan begitu, pembagiannya merata di antara kita berempat. Damion memikirkannya sejenak. Syarat-syaratnya dapat diterima, tetapi dia ingin memastikan Thomas tidak mencoba menipunya. Aku dapat 1/4 dari apapun yang kalian bertiga bunuh untuk kusimpan sendiri. Jika ada monster dengan afinitas es, cahaya, atau suci yang dibunuh, itu otomatis masuk ke bagianku. Dan, tambah Damion sebelum Thomas setuju, apapun yang kubunuh, adalah milikku sendiri. Trio pembuat onar itu saling pandang, mereka ingin berdebat, tetapi mereka tahu kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menegosiasikan persyaratan yang lebih baik. Lebih buruk lagi, jika Damion benar-benar ingin bersikap jahat, dia bisa saja mengikuti mereka dan membunuh apa pun yang mereka temui sebelum mereka memiliki kesempatan. Setuju, kata Thomas. Yuri dan Geoffrey pun mengangguk setuju. Bagus, kata Damion dengan gembira. Sekarang dia memiliki metode untuk mendapatkan beberapa sumber daya untuk artefak yang direncanakannya. Bahan-bahan yang dibutuhkannya tidak harus berasal dari binatang buas atau binatang iblis tingkat tinggi. Kristal pengujian menunjukkan bahwa selama mantra disusun dengan hati-hati, dia tidak perlu takut membebani artefak dan menyebabkannya hancur sendiri. Dia sedang merancang perangkat pemindai, yang tidak akan digunakan dalam pertempuran,
jadi bahan tingkat E atau tingkat D sudah lebih dari cukup, bahkan tingkat F mungkin bisa digunakan. Kuncinya adalah memastikan dia merancang mantra dengan benar sehingga mana dapat mengalir tanpa membebani bahan-bahan tersebut. Bagus, sekarang kita semua sudah berteman, maukah kau berbagi ransum denganku? Tanya Ronald. Di mana perlengkapanmu? Tanya Damien kepada penyihir kayu itu. Aku, kehilangannya. Thomas dan kelompoknya tertawa terbahak-bahak melihat kesialan Ronald, tetapi tatapan tajam dari Damien membuat mereka terdiam. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Saya sedang mencoba mendirikan kemah dan harus lari menghindari lebah. Dan kau meninggalkan tas ranselmu. Kami mencoba kembali untuk mencarinya, tetapi kemudian. Lalu kami menemukan celah itu, Inara menyela. Dan kami tidak ingin terlalu lama berada di sana, jadi kami langsung mencarimu. Apakah kelompokmu berada di dekat area tempat terjadinya pelanggaran? Tanya Damien. Ya, mungkin sekitar 100 yard jauhnya. Di atas pohon. Phil, cari celah keamanan. Setelah menemukan celah keamanan, cari tas Ronald. Burung elang salju berkicau setuju dan hendak pergi ketika Ronald angkat bicara. Seharusnya tidak jauh dari tempat kau menyelamatkanku dari ular hijau besar itu, binatang buas yang ganas. 228 Setelah Phil berangkat mencari celah dan perlengkapan Ronald, Damien memberinya ransum dan botol minum cadangan berisi air. Dia tidak bertanya, tetapi Damien merasa Inara tidak membagikan persediaannya kepada penyihir kayu itu. Dengan penampilan pemuda itu yang compang camping, dia merasa itu adalah dugaan yang aman. Setelah semua orang beristirahat dan makan, rombongan berangkat dengan Inara memimpin jalan. Phil belum kembali, tetapi itu tidak mengganggu Damien. Dia tahu Snowhawk bisa menjaga dirinya sendiri dan akan kembali ketika menemukan tas Ronald yang hilang. Inara tampaknya bukan orang yang banyak bicara, dan Thomas beserta kelompoknya lebih suka berbisik di antara mereka sendiri, sehingga Ronald menjadi orang yang tiba-tiba menjadi cerewet untuk memecah keheningan canggung yang menyelimuti kelompok itu saat mereka berjalan. Apakah Phil memakan seluruh ular hijau itu sendiri? Aku melihat sisa-sisanya di luar perkemahanmu. Itu cukup mengesankan, bisa makan sebanyak itu. Kecuali kau membaginya, apakah rasanya enak? Aku selalu penasaran seperti apa rasa daging binatang buas. Beberapa siswa mengklaim mereka menyajikan daging binatang buas di sekolah, tapi aku rasa tidak. Semuanya terasa terlalu biasa. Kurasa daging binatang buas akan terasa lebih eksotis. Tak seorang pun mau menjawab pertanyaan Ronald. Kelompok itu terlalu sibuk mengawasi binatang buas yang mungkin bersembunyi di pepohonan, menunggu untuk menerkam, sehingga mereka bahkan tidak mendengarkan ocehannya. Dengan bantuan Ronald, mereka tentu saja membuat cukup banyak kebisingan untuk menarik perhatian setiap binatang buas di daerah itu. Yang disadari Damien, meskipun ia masih berhati-hati, adalah bahwa sejak Phil terbang di atas sana belum lama ini, sebagian besar binatang buas telah bersembunyi atau melarikan diri. Kehadiran predator peringkat C yang lewat di atas kepala sudah lebih dari cukup untuk menakut-nakuti binatang buas manapun di daerah tersebut. Setelah hampir 2 jam berjalan menembus hutan, Phil muncul kembali sambil membawa sebuah tas. Burung elang salju itu menjatuhkan tas tersebut di kaki Ronald dan berkicau penuh kemenangan. Kerja bagus, Phil, puji Damien. Apakah kamu melihat hal lain di luar sana? Tidak ada mangsa, jawab Phil melalui ikatan batin mereka. Phil bilang tidak ada tanda-tanda keberadaan binatang iblis. Itu pasti berarti celah itu belum memuntahkan satupun, atau mereka sudah pergi. Kau bisa memahaminya? Tanya Ronald takjub. Terkadang aku berpikir aku bisa memahami pohon. Aku ingin tahu apakah aku bisa menjadikan pohon sebagai. Sebelum Ronald mulai berbicara ngerambling, Inara memotongnya. Bagus. Jika area tersebut masih aman, mungkin kita bisa mencari cara untuk menyelidikinya, melihat apakah kita bisa mengetahui rank the bridge itu apa. Kita hampir sampai, ayo bergegas. Saat Ronald kesulitan mengenakan ranselnya, Inara mempercepat langkahnya, membuat penyihir kayu itu berlari mengejar kelompok tersebut. Tak lama kemudian, kelompok berenam itu sampai di kolam tempat celah itu berada. Ini adalah celah pertama yang dilihat Damien dengan penglihatan sejati sejak mantra itu mencapai peringkat B. Sebelumnya, dia hanya bisa melihat peringkat celah, tetapi sekarang, dia juga bisa melihat jenis celahnya. Penglihatan sejati menunjukkan kepadanya bahwa ini adalah celah tidak stabil peringkat B, yang berarti celah ini berada di luar kemampuan siapapun yang dapat mereka hadapi. Itu juga berarti bahwa pada suatu saat, celah itu akan runtuh dan semua binatang iblis di dalamnya,
mulai dari peringkat F hingga peringkat B, akan dimuntahkan keluar dari celah tersebut. Ini adalah pelanggaran tidak stabil peringkat B, kata Damyon kepada kelompok itu. Terlalu berbahaya bagi siapapun di antara kita untuk masuk. Bagaimana kau tahu jenis retakan apa ini, atau bahkan seberapa kuatnya? Tanya Thomas. Aku tahu. Kalau kau percaya padaku, percayalah. Kalau tidak, ya tidak. Kalau kau mau masuk ke dalam dan bunuh diri, silakan saja. Apakah kamu tahu berapa lama lagi sampai bangunan ini runtuh? Tanya Inara. Tidak, bisa jadi berhari-hari, berjam-jam, atau hanya beberapa menit, tetapi pada akhirnya akan runtuh. Dan semua binatang iblis di dalam akan dilemparkan keluar bersama kita. Tanya Ronald dengan cemas. Kemungkinan besar, kata Damyon kepadanya. Menurutku, ada dua pilihan, kata Inara. Kita bisa lari secepat mungkin dan menjauh dari sini sejauh mungkin, sebelum binatang iblis mulai bermunculan. Atau kita bisa bersiap. Bersiap untuk apa? Tanya Thomas. Untuk melawan mereka, kata Inara, yang disambut dengan tatapan khawatir dari semua orang kecuali Damyon. Ini tidak sesulit yang kalian kira. Kita punya 2 anggota peringkat C di pihak kita dan 3 anggota peringkat D. Ditambah lagi, aku dan Ronald di peringkat E. Apakah kau tahu berapa banyak binatang iblis yang ada di celah itu? Tanya Yuri. Bisa jadi ratusan, ribuan. Ini adalah celah yang belum diketahui. Bisa jadi ada apa saja di dalamnya. Aku setuju dengan Yuri, kata Thomas, yang tidak mengejutkan siapapun. Saat bridge runtuh, kita akan kewalahan. Jika binatang iblis keluar perlahan, beberapa sekaligus, mungkin satu persatu untuk yang lebih kuat, tentu, kita mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi bridge tidak bekerja seperti itu. Itulah mengapa saya katakan kita perlu bersiap. Kita bisa memasang jebakan, menyesuaikan lanskap, membangun pertahanan. Kecuali kau bisa membangun sesuatu yang mampu menahan binatang iblis peringkat B, itu tidak ada gunanya, kata Geoffrey. Penyihir Wells, kau berpengalaman dengan celah dan gelombang binatang buas, dan kaulah yang mengatakan ini adalah celah peringkat B. Jelaskan padanya mengapa dia salah. Damyon menarik napas dan mempertimbangkan situasi itu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Saat celah itu runtuh, semua binatang iblis di dalamnya akan membanjiri area tersebut. Karena kita tidak tahu apapun tentang celah ini, seperti yang mereka katakan, jumlahnya bisa mencapai puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan binatang iblis. Persiapan apapun yang kita lakukan tidak akan mampu mengatasi serangan itu. Jadi, apa yang kau usulkan? Lari dan bersembunyi? Tidak, karena para profesor yang mengawasi kita tidak datang untuk membersihkan celah ini, itu berarti mereka menunggu kita melakukan sesuatu dan membiarkannya menjadi bagian dari ujian kita. Maksudmu mengawasi apa? Kukira mereka hanya melacak kita untuk memastikan kita tidak mati. Tanya Ronald. Mereka memiliki drone pengintai di seluruh area uji coba, mengawasi kita semua. Jika Anda memperhatikan, Anda dapat melihatnya. Ukurannya lebih kecil daripada kebanyakan, tetapi mereka telah mengikuti Anda sepanjang waktu. Ronald dan yang lainnya tiba-tiba mulai melihat sekeliling mencoba memastikan apakah Damyon benar. Tak satu pun dari mereka bisa melihat drone-drone itu, tetapi mereka menganggap kemungkinan besar Damyon mengatakan yang sebenarnya. Apa hubungannya pengawasan sekolah terhadap kita dengan pelanggaran itu? Tanya Yuri. Artinya mereka tahu itu ada di sini. Akan berbeda ceritanya jika mereka mengabaikannya saat memastikan tidak ada binatang buas tingkat tinggi di area tersebut. Tetapi jika mereka yakin celah itu ada di sini dan tetap tidak melakukan apapun, mereka menunggu untuk melihat apa yang akan kita lakukan. Kau bilang tidak mau lari dan bersembunyi, dan persiapan sebanyak apapun tidak akan cukup untuk membuat kita mempertahankan daerah ini. Jadi, apa rencanamu? Tanya Inara. Kita masuk. 229 pernyataan Damyon membuat semua orang terdiam. Dari semua hal yang bisa dia sarankan, memasuki celah peringkat B bukanlah prioritas utama mereka. Inara yakin dia akan menyarankan agar dia dan Phil masuk sementara yang lain bersiap menghadapi runtuhnya celah tersebut. Dengan dia sudah berada di dalam, menghabisi sebanyak mungkin binatang iblis, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mempertahankan area tersebut. Namun, menyarankan agar mereka semua masuk, bukanlah yang dia harapkan. Kita semua, tanya Ronald, ketakutan membayangkan kemungkinan itu. Kukira kau bilang tidak aman bagi kita untuk masuk. Bahwa kau tidak bisa melindungi kita. Bagi Damyon, membiarkan yang lain tetap di luar akan lebih baik,
tetapi dia tidak ingin mengambil risiko Thomas dan kroninya menyabotase semuanya. Selama mereka bersamanya, mereka kemungkinan besar tidak akan menimbulkan masalah, karena dia tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Lagi pula, dia sudah menegosiasikan seperempat dari semua yang mereka bunuh. Seperti yang Inara katakan, kita memiliki 2 peringkat C, 3 peringkat D, dan 2 peringkat E. Kalian bisa melindungi diri sendiri. Karena ini adalah pelanggaran peringkat B, kekuatan rata-rata makhluk akan berada di peringkat D. Sebagian besar yang kita temukan di sana dapat kita tangani. Hanya penjaga dan juara yang akan berada di peringkat B. Tapi ada sesuatu yang mungkin tidak kalian sadari tentang pelanggaran, terutama yang tidak stabil dan semi-stabil. Kalian tidak perlu membunuh semua yang ada di dalamnya untuk membersihkannya. Thomas Sorin adalah orang pertama yang menyadari apa yang dikatakan Damion. Jika inti penjara bawah tanah dihancurkan, celah akan dibersihkan dan karena itu adalah celah yang tidak stabil, maka akan runtuh, mengirim mereka keluar, tetapi membawa semua binatang iblis bersamanya alih-alih menyebarkannya ke area ujian. Anda ingin kami masuk dan menghancurkan intinya sebelum celah itu runtuh. Dengan sendirinya, memaksa semua binatang iblis kembali ke tempat asal mereka. Tepat sekali, kata Damion kepada mereka. Aku bukannya ingin menyombongkan diri, tapi aku bisa bertahan beberapa langkah melawan pemain peringkat B jika memang harus. Kalian semua hanya perlu menghancurkan intinya dengan cepat. Kalian ingin masuk, membasmi sebanyak mungkin binatang iblis dan menghancurkan intinya sebelum penjaga peringkat B membunuh kita semua. Inara menyimpulkan, kedengarannya masuk akal bagiku, kata Yuri dengan riang. Kita juga bisa mundur setelah berada di dalam, tambah Damion. Jika ada terlalu banyak binatang iblis, atau jika tampaknya kita tidak bisa mencapai intinya, kita bisa mundur. Celah itu pada akhirnya akan runtuh, tetapi ketika itu terjadi, akan ada lebih sedikit binatang iblis yang dilepaskan. Bagus, kata Inara. Mari kita mulai acaranya. Tunggu, kata Damion sebelum ada yang bisa bergerak menuju celah. Kita semua harus siap sebelum masuk. Untuk menunjukkan maksudnya, Damion menggunakan mantra perisai es dan pedang es. Dengan mantra-mantranya aktif, dia siap untuk maju. Yang lain mengerti maksud Damion dan mulai mempersiapkan senjata dan mantra mereka sendiri. Satu-satunya yang tampak kurang siap adalah Roland, yang mengambil sebatang kayu dari tanah dan mengubahnya menjadi tombak tajam. Apakah itu yang terbaik yang bisa kau lakukan? Tanya Thomas, berusaha menahan tawanya. Aku seorang penyihir kayu. Aku tidak mungkin bepergian dengan senjata logam, kata Ronald membela diri. Mantra apa saja yang kau ketahui? Tanya Damion. Nurture Growth, Razor Leaf, Constrict, dan Wood Golem. Kenapa kau tidak menggunakan Wood Golem sekarang? Tidak ada jaminan akan ada pohon di dalam celah itu, tanya Inara. Karena mantra ini menghabiskan sebagian besar mana saya dan membutuhkan 25 mana per detik untuk tetap aktif. Bahkan jika saya meminum ramuan, saya tidak bisa membuatnya aktif dalam waktu lama. Ini adalah mantra tingkat 4. Narasi ini diambil tanpa izin. Laporkan jika Anda melihatnya. Kumpulkan beberapa daun untuk dibawa bersamamu, kata Damion kepadanya. Kita benar-benar tidak tahu apakah ada pohon di sana atau apakah akan ada pohon di sekitar saat kau mungkin perlu menggunakan Razor Leaf. Oh, benar, ide bagus. Saat Roland bergegas ke pohon untuk memetik daun dan menyimpannya di tasnya, Damion menggunakan mantra klon es. Ketika wujud es muncul di sampingnya, Thomas hampir kehilangan akal. Mantra tingkat 4 tidak mudah didapatkan, dan mendengar bahwa Ronald memilikinya saja sudah cukup buruk, tetapi melihat Damion dengan santai menggunakannya juga membuatnya semakin marah. Lebih parahnya lagi, Phil turun dan bertengger di bahu Damion, semakin menyoroti keunggulannya dibandingkan penyihir angin itu. Saat Ronald selesai mengumpulkan dedaunan, Damion dan yang lainnya sudah siap untuk pergi. Berjalan menuju portal bridge, Damion melewatinya bersama klon es-nya, mendorong yang lain untuk mengikutinya dari belakang. Di dalam celah itu terdapat lingkungan yang sama sekali berbeda dari yang dibayangkan Damion. Biasanya, celah mencerminkan lanskap tempat mereka muncul. Namun, area ini sangat berbeda. Alih-alih hutan yang rimbun dan kolam, area tempat dia berada sekarang lebih menyerupai hutan berhantu. Pohon-pohonnya gersang dan tumbuh berbelit-belit dengan kulit kayu yang tampak berwarna jingga. Tidak ada kolam dan alih-alih langit siang yang cerah dipenuhi sinar matahari dan beberapa awan, celah itu memiliki awan berwarna merah gelap dan langitnya berwarna biru yang jauh lebih gelap.
Bagi Damion, tempat ini tampak tidak ada di Nerotat. Langit, pepohonan, bahkan awan, semuanya tampak salah. Ketika yang lain berjalan melewati celah dan muncul di samping Damion, mereka pun sama bingungnya dengan tempat mereka berada. Ini sama sekali tidak mirip dengan bridge yang pernah kudengar, kata Thomas sambil membungkuk dan mengambil segenggam tanah. Saat tanah itu jatuh melalui sela-sela jarinya, semua orang memperhatikan. Tanah itu bukan campuran material coklat dan kehitaman yang biasa, melainkan biru dan hijau. Tempat apa ini? Kekhawatiran memenuhi suara Ronald saat dia memperhatikan tanah aneh itu jatuh ke tanah. Aku tidak tahu, kata Damion, sama bingungnya dengan yang lain. Phil, carikan tempat untuk kita. Elang salju terbang ke langit sementara yang lain terus mengamati area sekitar. Damion mengirimkan klon S-nya ke depan, menggunakannya sebagai umpan. Binatang iblis manapun di area tersebut kemungkinan akan menyerang konstruksi itu jika memasuki wilayah binatang buas. Sambil melihat sekeliling, Damion memperhatikan bahwa drone yang mengikuti mereka masing-masing tidak mengikuti kelompok itu ke dalam celah tak stabil. Sebagian dirinya merasa itu adalah hal yang baik, dia akan bebas menggunakan mantra yang biasanya tidak akan dia tunjukkan, tetapi itu juga berarti bantuan tidak akan datang. Dia tidak yakin mengapa drone itu tidak mengikuti mereka, tetapi dia menduga kemungkinan besar mereka tidak bisa. Jika dia harus menebak, dia akan mengatakan bahwa jika mereka tidak dapat menerima sinyal dari pengendalinya, drone akan berhenti berfungsi. Artinya, bahkan jika drone dikirim ke dalam celah, mereka akan menjadi tidak aktif. Untungnya, atau sayangnya, tergantung anggota tim mana yang Anda tanya, klon S Damion tidak menarik perhatian apapun. Beberapa menit kemudian, Phil kembali dan menjatuhkan makhluk kecil dari cakarnya sebelum mendarat dan mematuk makhluk itu dengan paruhnya. Inara dan Ronald memalingkan muka, tak sanggup melihat elang salju itu makan. Namun, Thomas dan Damion berusaha mengidentifikasi jenis makhluk apa yang telah dibunuh Phil. Karena makhluk itu sudah mati ketika Phil membawanya kembali, Damion tidak tahu seberapa kuat makhluk itu atau afinitas apa yang dimilikinya. Thomas, di sisi lain, tampaknya mengenali binatang iblis itu. Kurasa itu tikus tebas, kata Thomas sebelum Phil menggigit kepala makhluk itu hingga putus. Mereka adalah binatang iblis berelemen bumi. Sangat cepat menggali tanah dan cakarnya cukup tajam dan kuat untuk menembus baju sirah. Tikus slas bergerak dalam kelompok, tambah Yuri. Lebih tepatnya kawanan, kata Inara. Aku jauh lebih suka menghadapi apapun selain kawanan tikus tebas. Bagaimana dengan Deinosuchus? Tanya Damion, teringat buaya raksasa yang ia lawan setelah gelombang monster di Saung. Oke, ada beberapa hal yang lebih baik tidak kuhadapi daripada sekumpulan tikus tebas, tapi tikus itu menjijikkan. Kemana, Phil? Lewati bukit itu, balas elang salju. Terdapat banyak bukit di dekat situ, sehingga petunjuk arah dari Phil tidak terlalu membantu. Damion memutuskan untuk mengambil jalan yang lebih langsung. Pimpinlah jalan. Phil menggigit lagi hasil buruannya, lalu terbang ke angkasa, menuju sebuah bukit besar di kejauhan. Ke arah sana, kata Damion kepada yang lain sambil mulai berjalan ke arah Phil terbang. Apakah kita yakin ini ide yang bagus? Kita bahkan tidak tahu ada berapa banyak, kata Ronald dengan khawatir. Semua orang lainnya tetap diam. Tentu saja mereka memikirkan hal yang sama, tetapi mereka tahu itu tidak penting. Mereka akan menemukan tikus tebas dan membunuh mereka semua, atau mereka akan mundur dengan sangat cepat menuju pintu keluar penjara bawah tanah. 230 saat Damion mengintip dari puncak bukit, dia melihat sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai gerombolan tikus tebas. Bukit tempat dia berada menurun ke sebuah lembah kecil dengan dinding curam yang menjulang ke segala arah. Jika tikus tebas diserang di lembah itu, satu-satunya tempat mereka bisa melarikan diri adalah tepat ke tempat Damion berada. Melihat timnya yang masih berada di kaki bukit, sekitar 15 meter jauhnya, dia menghela napas. Jika dia bersama tim yang dia percayai, Damion tidak akan kesulitan memimpin kelompok melawan binatang iblis ini. Penglihatan sejati memberitahunya bahwa sebagian besar hanya berperingkat cukup mudah untuk diatasi dengan kelompok seperti yang dia ikuti. Asalkan mereka bisa bekerja sama. Sayangnya, separuh timnya memiliki masalah dengannya. Dia tidak akan mengatakan mereka secara terang-terangan bermusuhan lagi, tetapi dalam situasi hidup dan mati, dia tahu tidak satu pun dari ketiga orang itu akan mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Dan separuh lainnya,
Inara tampaknya cukup kompeten, tetapi Ronald jauh dari harapan sebagai rekan satu tim. Dengan banyaknya slash rats di area seberang bukit, sehebat apapun serangan pembuka mereka, mereka tetap berisiko kewalahan. Tim mereka memiliki beragam elemen, yaitu es, api, angin, air, kegelapan, dan kayu, tetapi Damien tidak yakin mantra apa yang mereka miliki yang dapat berguna. Mereka membutuhkan serangan jarak jauh yang dapat memengaruhi area yang luas. Semakin jauh mereka menyerang slash rats, semakin banyak yang dapat mereka bunuh sebelum kewalahan. Langkah logis selanjutnya adalah membuat slash rats tidak dapat mengalahkan mereka. Damien bisa menggunakan Ice Wall, meskipun jika dia melakukannya, dia berisiko mengungkap bahwa dia mengetahui mantra tersebut. Tidak ada yang mempertanyakan mantra yang dia gunakan untuk menciptakan bola esnya bersama penyihir Blite di labirin, tetapi dia pikir kecil kemungkinan dia akan seberuntung itu 2 kali. Ronald mungkin bisa menggunakan Nurture Growth untuk menciptakan sesuatu yang akan memperlambat binatang iblis, tetapi memperlambat mereka bukanlah menghentikan mereka. Sambil menuruni bukit, Damien berjalan menghampiri anggota timnya yang lain untuk memberi mereka gambaran situasi dan menyusun rencana. "Jadi, ada berapa?" tanya Thomas sebelum Damien sempat berbicara. "Banyak sekali. Mereka berkumpul dalam kelompok yang cukup besar. Jika kita bisa menyerang mereka dengan serangan kuat dari jarak jauh, kita bisa melenyapkan sebagian besar dari mereka. Masalahnya adalah bagaimana menghentikan mereka agar tidak menyerbu kita. Maksudmu kita tidak akan bisa menghabisi mereka sebelum mereka mengalahkan kita dan mulai memakan kita selagi kita masih hidup," kata Geoffrey, yang membuat Ronald mengeluarkan jeritan ketakutan. "Kita mungkin bisa menahan mereka." "Geoffrey, apakah kamu kenal Firewall?" "Saya bersedia. Bisakah kau membuat yang cukup besar untuk menampung gerombolan itu ketika mereka mulai mendekati kita?" "Tidak mungkin aku bisa menampung mereka semua. Tapi tidak ada makhluk yang suka berlari melewati api. Kecuali jika memiliki afinitas api," Yuri terkekeh. "Diam, makhluk secara naluriah menghindari api sebisa mungkin. Jika aku membuat serangkaian dinding api, aku mungkin bisa memperlambat mereka, tetapi kau dan Yuri harus memastikan untuk tidak memadamkan apiku." Narasi ini diambil tanpa izin. "Laporkan jika Anda melihatnya. Kurasa kita bisa mengatasinya," kata Damien sambil menatap Yuri yang hanya mengangguk. "Aku bisa menghabisi banyak musuh dari jarak jauh dan aku akan mengirimkan klon esku ke tengah-tengah mereka, itu seharusnya memberi kita waktu." "Ya, aku yakin para slash rats akan senang makan es," Yuri tertawa. "Mereka akan menyerang apapun yang ada di tengah-tengah mereka, terutama sesuatu yang menyerang mereka. Tikus tebas sebagian besar berperingkat E. Klon esku seharusnya bisa bertahan cukup lama melawan mereka, kita hanya perlu memanfaatkan gangguan yang ditimbulkannya sebaik mungkin," kata Damien sebelum beralih ke penyihir angin mereka. "Thomas, apakah kau tahu mantra dengan efek area yang luas? Sebagian besar mantraku menargetkan satu sasaran, tetapi Twister akan melemparkan apapun yang terjebak dalam pusarannya. Justru ini yang kita butuhkan." "Tikus-tikus slash berhamburan ke segala arah," kata Inara dengan nada datar. Komentarnya itu memancing beberapa tawa kecil dari Yuri dan Geoffrey, tetapi membuat Ronald tampak lebih ketakutan daripada sebelumnya. "Ronald," Damien memanggil namanya, membuyarkannya dari dunia khayalnya di mana dia sedang dimakan oleh tikus tebas terbang. "Aku ingin kau membuat penghalang berupa semak berduri. Cukup tebal sehingga akan memperlambat tikus tebas yang menyerang kita cukup lama agar kita bisa menghabisi mereka satu persatu. Tidak ada yang tumbuh di sini. Pohon-pohon di sini mati. Saya tidak punya apapun yang bisa saya beri pupuk Nurture Growth. Bagaimana dengan daun-daun yang kau bawa? Seharusnya masih ada cukup kehidupan di sana. Tancapkan selusin daun itu ke tanah, dan ucapkan mantramu, tumbuhkan menjadi semak belukar." Ronald mengangguk dan mulai mengeluarkan daun dari sakunya lalu menanamnya di tanah untuk mulai menumbuhkan pertahanan mereka. "Bagaimana denganku?" tanya Inara. "Kecuali kau memiliki mantra area efek, tetaplah bersama Ronald. Gunakan pedang kegelapanmu untuk membunuh apapun yang berhasil menembus semak belukar." "Saya akan mengincar Twister di sisi lain semak belukar," kata Thomas. "Mungkin ia akan melemparkan slash rats ke arah yang tak terduga, tetapi makhluk sebesar mereka akan terlempar jauh dan mungkin tidak akan selamat dari benturan tersebut." "Aku punya hujan deras," kata Yuri. "Ini adalah mantra tingkat 2 yang dapat menyebabkan banjir di suatu area jika berlangsung cukup lama." "Geoffrey, apakah kau tahu Firestorm?"
Tanya Damion kepada penyihir api itu sebelum memberi Yuri sebuah tugas. Ya, tapi mungkin aku hanya bisa menggunakannya 2 kali sebelum manaku habis, dan butuh waktu cukup lama untuk menyalurkan mantranya. Ini mantra tingkat 3 loh. Aku tahu, kata Damion kepadanya. Kita bertiga akan pergi ke puncak bukit. Geoffrey, kau akan menggunakan Firestorm lalu mundur, memasang firewall untuk memperlambat selat yang datang dari atas bukit. Yuri, begitu aku mengirimkan klon esku, kau akan menggunakan hujan deras untuk memadamkan api yang tersisa, lalu gunakan semburan air untuk menghantam tikus tebas yang datang kembali ke zona pembunuhan. Kamu akan melakukan apa? Tanya Thomas. Aku akan menghujani es di seluruh area di bawah sana. Begitu terlihat seperti Slasrats akan menyerang kita, Yuri, aku ingin kau melancarkan driving rain lagi padaku lalu mundur bersama yang lain ke balik garis semak berduri. Phil mengeluarkan suara kicauan setelah Damion selesai memberikan tugas kepada semua orang. Kau bisa bertarung sesukamu, kata Damion kepada elang salju. Tapi tetaplah di pinggir, setidaknya sampai badai api dan serangan esku selesai. Binatang buas itu mengeluarkan kicauan riang dan terbang ke udara. Ronald sudah hampir berhasil membentuk barisan semak berduri. Setiap daun yang ditanamnya di tanah dengan cepat berubah menjadi semak berduri di bawah pengaruh mantranya. Tanaman yang diperkuat sihir itu lebih tebal dan lebih kuat dengan duri-duri tajam besar yang dapat dengan mudah menusuk daging tikus tebas. Saat Ronald menyelesaikan ciptaannya, ia ambruk ke tanah, setelah menggunakan sebagian besar mananya. Bisakah aku meminjam ramuan mana? Inara melemparkan ramuan mana kepada Ronald sambil mengagumi hasil karyanya. Ketika Damion pertama kali mengusulkan ide itu, dia pikir Damion hanya bercanda. Tidak mungkin Ronald bisa menciptakan penghalang yang bisa mencegah tikus tebas masuk, tetapi melihat apa yang telah dilakukan penyihir kayu itu, pikirannya berubah dan mendorongnya untuk memberinya ramuan mana agar Ronald pulih dari usahanya. Baiklah, Yuri, Geoffrey, ayo pergi. Selanjutnya 231.